What if an app could tell you how long before you die? Halo Sobat Dereki, apa kabar nih kalian semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Kali ini Doreki mau kasih kalian sebuah lore film yang berjudul Countdown. Film ini dirilis pada tahun 2019. Secara garis besar, film ini menceritakan tentang sebuah aplikasi penghitung umur yang berujung maut. Para penggunanya malah diteror hingga akhirnya tewas. Apakah ada cara untuk menghentikan teror dari aplikasi tersebut? Nah, sudah pada penasaran? Sebelumnya, Doreki mau wanti-wanti kalau di dalam video ini akan ada full spoiler dari filmnya. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Dorayaki. Oke, biar nggak berlama-lama lagi, yuk mari kita mulai videonya. Check it out! Scene awal film ini dimulai dengan sebuah pesta di kalangan remaja. Karena ingin melakukan taruhan untuk minum bir, mereka lalu mendownload sebuah aplikasi yang bernama Countdown. Countdown adalah aplikasi yang bisa menghitung sisa umur kalian. Mereka pun mendownload Countdown beramai-ramai. Para remaja ini membuat aturan, barang siapa yang memiliki umur paling sedikit maka akan kalah dan meminum segelas bir. Hingga akhirnya Courtney adalah yang kalah. Ia hanya memiliki sisa waktu hidup 3 jam. Namun karena ini adalah permainan, mereka enjoy saja dan menikmatinya. Setelah bersenang-senang, Court kembali ke rumahnya dengan berjalan kaki karena takut naik mobil dengan pacarnya yang sedang mabuk. Namun di tengah perjalanan ia mulai merasakan hal aneh. Ia merasa bahwa ada seseorang yang mengikutinya. Ia pun mempercepat langkahnya dan berlari ke rumah. Setelah di dalam rumah, Court mulai merasa aman. Namun tiba-tiba terdengar suara aneh dari balik tirai bathtubnya. Ia pun memeriksa, namun tidak ada apa-apa. Hingga tiba-tiba ia seperti diangkat dan dicekek dari belakang. Ia lalu dilempar hingga kepalanya terbentur di pinggir bathtub. Tepat saat waktu di aplikasi countdown-nya menunjukkan angka endol yang berarti kehidupannya telah habis. Dan ternyata si Evan pacarnya mengalami kecelakaan dan film pun dimulai. Dorayaki. Scene berikutnya beralih ke seorang perawat magang yang bernama Quina. Ia sedang merayu si Evan untuk segera melakukan operasi akibat dari kecelakaannya. Namun Evan terlihat murung dan menunjukkan sisa hitungan waktunya, lalu berkata bahwa ia akan segera mati seperti pacarnya. Namun Quinn meyakinkan bahwa itu hanyalah sebuah aplikasi biasa. Setelah itu, Quinn tiba-tiba mendapat surprise karena ia telah diterima sebagai seorang perawat tetap di rumah sakit tersebut. Dan lagi-lagi teman-temannya download aplikasi Countdown untuk sekedar main-main. Hingga akhirnya pada saat pulang kerja, Quinn pun ikut-ikutan dan waktu hidupnya ternyata tinggal 2 hari lagi. Sesampainya di apartemen, Quinn mempersiapkan berkas-berkas pengangkatannya. Namun ia kekurangan satu berkas, yaitu akte lahirnya, hingga ia harus kembali ke rumah lamanya. Ia pun bertemu dengan adiknya yang bernama Jordan. Jordan sedikit membenci Quinn. Hal ini terjadi karena Quinn terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Tiba-tiba ayah Quinn datang dan mengajaknya untuk ikut berziarah ke makam ibunya hari Sabtu ini. Quinn pun setuju. Scene selanjutnya beralih ke Evan yang akan segera melakukan operasi. Dan Evan hanya memiliki sisa waktu 3 menit untuk hidupnya. Evan yang merasa mulai ketakutan pergi ke sebuah lorong dan menatap ke cermin. Ternyata ada makhluk hitam aneh di belakangnya. Namun saat ia melihat ke belakang, tidak ada apa-apa. Namun ketika ia melihat ke cermin lagi, tiba-tiba makhluk hitam itu mendekat. Evan lalu masuk ke tangga darurat. Si makhluk hitam itu menggedor-gedor pintu dari luar.
Karena itu adalah pintu satu arah, Evan harus turun ke lantai 1 untuk bisa keluar dari sana. Namun tiba-tiba Courtney dengan wajah seram datang menghampirinya. Setelah itu aplikasi countdown-nya menunjukkan kalau hidupnya telah habis dan tubuh Evan terjatuh menyusul setelah HP-nya. Scene selanjutnya beralih ketika Quinn mengetahui bahwa Evan meninggal. Ia langsung teringat dengan aplikasi countdown tersebut. Karena penasaran, Quinn pergi ke kamar Evan dan memeriksa HP-nya. Namun karena HP Evan menggunakan sensor, maka ia pergi ke ruang mayat untuk menemui mayat Evan. Quinn mencoba membuka kunci HP Evan mulai dari sidik jari hingga sensor mata. Ia pun membuka paksa mata Evan hingga akhirnya aplikasi countdown terbuka dan benar saja waktunya telah habis. Namun tiba-tiba tangan Evan bergerak hingga membuat HP-nya jatuh. Saat Quinn mengambil HP-nya, wajah Evan malah menoleh Quinn dengan bola matanya yang bergerak ke arah bawah. Aduh, ngeri amat sih. Karena si Quinn mulai kepikiran, ia pun membatalkan janjinya dengan ayahnya untuk ke makam ibunya. Malamnya, Quinn pun mulai mencari tahu tentang aplikasi itu. Ia mencoba mencari cara untuk menghapus aplikasi ini. Sayangnya, aplikasi ini tidak bisa terhapus dari HP hingga membuat Quinn makin pusing. Lalu ia searching dan menemukan bahwa pacarnya si Evan, yaitu si Courtney, memang benar meninggal secara aneh dan tragis setelah mendownload aplikasi tersebut. Setelah menutup laptopnya, si Evan berwajah seram tiba-tiba ada di depan Quinn. Karena panik, Quinn melempar HP-nya dan menginjaknya hingga pecah. Anehnya, HP tetap menyala dan hitungan kematiannya tetap berlangsung. Malam itu, Quinn berakhir dengan tertidur di dalam mobil. Tiba-tiba si Jordan membangunkannya dan ingin menginap di apartemennya. Jordan pun melihat aplikasi countdown dan ingin mendownloadnya. Namun Quinn tentu melarangnya. Karena Quinn lagi stres, ia melarang Jordan menginap dan akhirnya mereka bertengkar lagi. Karena layar HP Quinn pecah, ia pun pergi membeli HP baru termasuk kartunya. Awalnya aplikasi tersebut tidak terinstall, namun tiba-tiba saja si countdown muncul lagi di HP barunya. Waduh, itu aplikasi atau apaan ya? Kok main datang dan pergi tanpa izin kayak si dia sih? Karena pusing 7 keliling, Quinn pun tidak sengaja menyenggol bapak-bapak dengan mobilnya. Namun saat itu ia melihat ke arah rekaman kamera dashboardnya dan melihat si makhluk hitam yang sama dilihat oleh Evan. Namun saat ia mulai ke belakang, malah tidak ada apa-apa. Namun tiba-tiba sepasang tangan busuk membekapnya dari belakang. Hingga tanpa sengaja Quinn menabrak mobil di belakangnya. Dan lagi-lagi si bapak yang tadi marah-marah. Tiba-tiba seorang cowok bernama Matt datang dan membela Quinn. Lalu Matt menunjukkan kalau ia juga mendownload si aplikasi countdown. Setelah kejadian itu, Matt dan Quinn pun berdiskusi dan meminta Jerry untuk mendownload aplikasi tersebut untuk mengetahui syarat dan persetujuan dari si countdown. Dan tertulis kalau pengguna baru harus menerima ketentuan takdirnya. Setiap usaha untuk mengubah takdir akan melanggar kesepakatan. Dan kemarin Matt memang membatalkan perjalanannya karena khawatir. Begitu juga dengan Quinn. Namun anehnya aplikasi tersebut malah berpihak kepada orang-orang yang gak jelas seperti Jerry yang akan hidup 39 tahun lagi. Setelah itu, Quinn dan Matt pergi ke rumah sakit untuk menemui pastor di sana. Namun si pastor malah merekomendasikan mereka kepada temannya yang lebih ahli. Di dalam perjalanan, Suster Amy memanggil Quinn dan mengajaknya bicara. Sembari menunggu Quinn, Matt pergi ke kamar mandi. Setelah masuk ke dalam WC, tiba-tiba gagang pintunya bergerak dan seseorang ingin menerobos masuk. Matt pun melihat ada yang aneh bahwa orang itu tidak menggunakan sandal ataupun sepatu.
Setelah selesai pipis, ia mencuci tangannya dan memperhatikan orang tadi masuk ke dalam bilik WC. Namun orang tersebut malah berjalan menembus semua bilik WC seakan tidak ada sekatnya. Ngerinya, kaki orang itu tiba-tiba terbalik dan tiba-tiba semua lampu mati. Sosok anak kecil yang ternyata adiknya Matt tiba-tiba menyerangnya hingga Matt tidak terkendali. Si Dr. Sullivan melaporkan Quinn ke komite karena beranggapan bahwa Quinn memojokkannya karena Sullivan sempat berperilaku tidak senonoh dengan mencium Quinn sembarangan. Karena memojokkan adalah hal yang tidak diperbolehkan di SOP rumah sakit, Quinn pun disarankan untuk dipindahkan. Tentu saja Quinn marah karena ia tidak merasa memojokkan si dokter. Karena kesal, Quinn pergi meninggalkan sidang komite. Setelah itu, Quinn dan Matt datang ke pendeta yang disarankan oleh si pastor di RS. Si pendeta berkata bahwa memang benar ada iblis yang sejenis itu dan namanya adalah Ozin. Namun si pendeta terlihat seperti ugal-ugalan dan menyarankan mereka untuk menemui seseorang yang bisa ngehack aplikasinya. Quinn pun segera menemui si bapak penjual HP. Dengan sogokan yang cukup, bapak itu mau dan ngehack sistemnya Countdown, lalu mengubah waktu kematiannya menjadi lebih panjang hingga bertahun-tahun. Begitupun juga dengan Jordan, si adik Quinn, yang ternyata juga mendownload aplikasi tersebut. Wah, akhirnya mereka bisa tidur tenang nih malam ini ya sobat. Karena merasa mulai dekat, Quinn mengundang Matt untuk ke rumahnya. Mereka pun saling bertukar cerita mengenai Matt yang pernah merasa iri karena orang tuanya lebih menyayangi adiknya. Namun saat itu adiknya yang bernama Jeff sedang sakit dan sekarat. Matt malah mengambil mainan adiknya yang memiliki sisa umur sedikit, dan ia pun merasa bersalah. Begitupun juga dengan Quinn yang menyesal karena pergi dari rumah hingga ibunya mencarinya dan akhirnya tertabrak oleh pengendara mobil yang mabuk. Mereka pun tertidur setelah saling bercerita. Di tengah malam, Quinn terbangun karena menyadari tangan Matt memeluknya dari belakang. Namun ia melihat bayangan seseorang di pintu. Quinn pun mencoba membangunkan Matt. Dan ternyata Matt keluar dari balik pintu dan tangan itu berubah menjadi tangan busuk yang mencekik si Quinn tadi siang. Quinn langsung ngecek HP-nya dan ternyata waktu sisa hidupnya kembali seperti semula, yang artinya mereka akan kembali menemui kematiannya. Quinn segera menelpon adiknya, namun saat itu HP Jordan sedang disita oleh tantenya sehingga ia tidak bisa memberitahu Jordan. Sisa waktu Jordan pun tidak banyak lagi, tinggal 4 jam, dan Jordan mulai merasakan hal-hal aneh yang terjadi. Mulai dari lampunya tiba-tiba menyala, hingga pintu yang sudah ia tutup tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, dan muncullah si makhluk hitam tidak jelas hingga membuat Jordan takut. Untungnya Quinn datang tepat saat Jordan ingin berlari keluar. Mereka pun lalu pergi ke rumah pendeta John dan mengetahui bahwa ini adalah sebuah kutukan. Apabila ada seseorang yang berhasil melanggar jam kematian tersebut, maka kutukan itu akan hancur. Seseorang yang mati duluan sebelum waktu yang ditentukan, atau seseorang berhasil bertahan lewat 1 detik pun setelah waktu kematian ditentukan. John membuatkan sebuah lingkaran yang berasal dari garam. Hingga 2 menit sebelum waktu kematian Matt telah tiba, dan benar saja iblis itu telah datang dan mengelilingi mereka. Untung saja lingkaran yang dibuat John berhasil menghalau si iblis masuk. Namun HP Matt tiba-tiba berbunyi dan membuat kebisingan hingga semua orang menunduk dan menutup telinga mereka. Karena rasa bersalah Matt terhadap Jeff, ia pun melewati lingkaran hingga akhirnya Jeff berubah menjadi iblis dan Matt pun terseret keluar ruangan. Awalnya Matt telah dilepaskan oleh si iblis, namun tiba-tiba saja sebuah mobil menabraknya hingga tewas. Tiba-tiba saja perut Jordan berdarah. Ia tergores ketika keluar dari ruangan. Quinn segera membawanya ke RS. Mereka pun akhirnya berpelukan di saat-saat terakhirnya dan menyadari bahwa kematian ibunya bukanlah salah mereka
karena mereka tidak pernah merencanakan seseorang pengemudi mabuk akan nabrak ibunya. Tiba-tiba Quinn memikirkan sebuah rencana. Ia merayu si Dr. Sullivan untuk datang ke ruangan yang sedang direnovasi. Ia berniat ingin menjebak lalu membunuhnya untuk memecahkan kutukan yang ada. Namun saat Quinn memukulnya, si iblis malah menyelamatkan Sullivan dan menariknya menjauh dari Quinn. Dan teorinya memang benar bahwa apabila ada yang selamat ataupun mati sebelum waktu yang ditentukan, maka kutukan itu akan berakhir. Tiba-tiba si Sullivan bangkit dari meja dan memukul Quinn hingga terjadilah mukul-memukul di antara mereka. Quinn segera mengeluarkan suntikan obatnya ketika Sullivan berhasil dikalahkan. Namun lagi-lagi si iblis menghalanginya, hingga akhirnya si dokter berhasil kabur. Karena pertarungan tersebut, Jordan terpisah dari Quinn, hingga akhirnya waktu kematian Jordan tinggal menghitung detik. Jordan segera dihantui, hingga kepalanya dibenturkan ke pintu tempat penyimpanan mayat. Karena ketakutan, ia berlari hingga terpental menembus kaca. Si iblis naik di atas Jordan dan untung saja Quinn datang dengan membawa sebuah jarum suntik. Quinn berencana untuk mengorbankan dirinya. Namun tiba-tiba si iblis kembali berkamuflase menjadi ibu Quinn. Namun untungnya Quinn terbangun dan kembali ke kenyataan bahwa ibunya sudah meninggal. Hingga akhirnya ia menyuntikkan obat tersebut ke tangannya dan ia pun jatuh tersungkur. Si iblis mencoba mengecek keadaan Quinn dan Quinn ternyata benar-benar sekarat. Karena keadaan Quinn sudah parah dan hampir mati, kutukan yang ada di Quinn pun terpecahkan. Begitu juga dengan si iblis yang akhirnya musnah. Jordan menangisi kepergian kakaknya, namun ia menemukan sebuah tanda dan sebotol obat. Langsung saja Jordan mengikuti arahan kakaknya dan syukurnya Quinn bisa tersadar. Hitungan waktu kematian Jordan pun berhenti di 2 detik berkat usaha dari Quinn yang mengorbankan dirinya. Setelah kejadian itu, Quinn memenuhi janjinya untuk berziarah ke makam ibunya bersama ayahnya dan Jordan. Setelah selesai berziarah, tiba-tiba Quinn mendapat notifikasi bahwa aplikasi Countdown versi 2 telah terinstall di HP-nya. Dan film pun berakhir. Nah, gimana nih menurut kalian ceritanya sobat? Seru kan? Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan see you guys.